Terima kasih teman-teman, lengkap ini. Jadi barusan saya menerima pelaku UMKM, para pebisnis dan juga para analis ekonomi dari berbagai perbankan. Banyak masukan yang penting. Mereka menyatakan bahwa 2022-2023 akan ada tren momentum perbaikan yang dahsyat dan akan ada peluang untuk bangkit lebih baik dibanding negara-negara manapun. Tuh. Nah, beranjak dari masukan-masukan itu dan hasil kunjungan saya ke berbagai daerah, setelah mengalami masa 2 tahun ya dibilang inefisien pandemi dan stagnasi kegiatan sosial, politik, ekonomi masyarakat, terutama yang paling terpukul adalah UMKM. UMKM mengalami masa sulit, tetapi juga saya bilang tidak hanya ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik juga mengalami stagnasi 2 tahun. Dari kunjungan saya ke daerah dan melihat prospek yang sangat positif ke depan ini, momentum ini tidak boleh diabaikan. Momentum yang baik-baik ini ke depan tidak boleh diabaikan. Karena itu saya melihat tahun 2024 pemilu yang rencananya kita laksanakan bulan Februari itu, jangan sampai prospek ekonomi yang baik itu terganggu karena pemilu. Pemilu itu biasanya ada 3 kondisi. Yang pertama, para pelaku ekonomi melakukan freeze, pembekuan, wait and see and stop agresivitas ekonomi saat pemilu. Yang kedua, transisi kekuasaan dan pemerintahan itu biasanya mengakibatkan apa yang disebut uncertainty economy, sehingga mengganggu suasana momentum yang sangat bagus, apalagi pasca G20 ini. Yang ketiga, pemilu itu juga dikhawatirkan moga-moga tidak terjadi eksploitasi ancaman konflik lah begitu. Oleh karena itu, dari seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda 1 atau 2 tahun. Ditunda 1 atau 2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi itu. Ya setahun lah, kalau enggak ya sampai 2 tahun maksimal, kira-kira begitu. Moga-moga usulan saya nanti saya sampaikan ke teman-teman pimpinan-pimpinan partai, saya usulkan ke Pak Presiden. Nah, bagaimana, apakah bisa betul ya nanti kita lihat saja apakah mungkin bisa diundur atau tidak. Menteri lagi-lagi ada pejabat yang bikin gaduh. Oh, yang lain? Soal usulan dari PKB Pak yang ingin menunda pemilu 2024. Sama-sama Mas. Iya, jadi memang hari-hari ini publik diramaikan oleh perbincangan usulan mengenai pengunduran jadwal pemilu, ya, dengan berbagai alasan. Yang pertama, alasannya itu pandemi yang belum berakhir tentu memerlukan perhatian, kesungguhan, keseriusan untuk menangani. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita ikuti, perekonomian yang belum baik. Pertumbuhan kita rata-rata masih 3%, 3,5%. Situasi masyarakat yang kehilangan pekerjaan, usaha-usaha yang belum kembali pulih secara utuh, secara sempurna, itu alasan yang kedua yang kita ikuti. Yang ketiga, perkembangan terakhir, situasi global, ya, baik ekonomi, juga konflik antara Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan harga minyak, tentu itu akan
sangat berpengaruh terhadap perekonomian global maupun tentu di negeri kita. Yang keempat, pemilu ini biayanya besar ya. Terakhir itu saya dengar naiknya saja itu 180 atau 190 triliun dari 400-an. Gitu. Jadi naiknya luar biasa besar. Nah, yang kelima, keberlangsungan program-program untuk pembangunan karena pandemi hampir 2 tahun lebih ini yang tertunda. Itu alasan-alasan yang kita ikuti di berbagai kesempatan. Tetapi di balik itu terakhir juga ya yang kita ikuti terakhir ini survei menunjukkan kepuasan terhadap kinerja pemerintah khususnya Pak Jokowi ya, Pak Jokowi ini. Itu tinggi sekali. Lebih dari 70%, tepatnya hampir 73% lebih gitu. Jadi kepuasannya ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di belahan dunia terhadap survei yang dilakukan oleh lembaga tertentu kemarin. Kepuasannya tinggi sekali sampai 73%. Oleh karenanya berbagai pertimbangan itu ya, dan juga masukan-masukan dari masyarakat berbagai kalangan, kami memutuskan setuju pemilu diundur. Saya kira demikian. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih Pak.